Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Fatimah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Syaitana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali kalian qasam atau sumpah lawan lafaz wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim atau sifun wal Qur'an demi Qur'an al hakimi kang wicaksono yang penuh dengan hikmah. Inna kastune sira ya Muhammad laminan mursalin iku nyekti setengah saking para utusan. Ayat ini kita perhatikan menggunakan bentuk yang namanya qasam. Qasam itu atau disebut sumpah. Terus tentang bab qasam iku wonten namine muqsam bi muqsam alaih. Kemudian wonten lafaz qasam. Contohipun saking durhakanya yang kafir Quraisy sampai mereka itu tidak mempercayai adanya kiamat, sampai bersumpah wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsu Allahu man yamut. Ini namun contoh rukun-rukun qasam atau sipun bentuk qasam yang berupa sumpah. Niku di antara pun satu orang yang bersumpah. Yang kedua
huruf yang dijadikan sumpah. Yang ketiga, sesuatu yang dijadikan sumpah dan isi daripada sumpah. Dan itu, niku bersumpah wajib dengan menggunakan lafaz Allah. Wallahi billahi Allah. Dalam Quran itu wonten kalimat Allahi. Niku sumpah niku Nabi Ibrahim. Ya terangkan dalam Quran Allahi la aqidanna asnama. Sehingga berholo-berholo niku wekdal ditinggalipun bergelempangan rusak. Niku penyono yang umat Nabi Ibrahim termasuk di Namrud niku mesti Ibrahim. Seorang pemuda yang dipanggil Ibrahim. Sebab apa? Saat hari ini sanggup bersumpah Nabi Ibrahim. Allahi la aqidanna asnama. Demi Allah, aku akan menghancurkan berhala-berhala kalian. Ini contoh ini. Atas itu wonten lafaz qasam, wonten huruf qasam. Huruf qasam ini apa? Nilai wonten damel wawu, ba, mukawika, Allahi. Bagaimana? Berkaitan kalian muksambi itu atau sesuatu yang dijadikan qasam. Seandainya yang berqasam itu Allah, qasam-qasam yang ada dalam Al-Quran, maka Allah menggunakan makhluk-makhluknya itu atas kehendaknya, menunjukkan betapa mulia, betapa pentingnya makhluk itu atau benda itu sehingga dijadikan qasam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bersumpah itu kerja Allah dengan menggunakan lafaz jalalah. Dan kita bersumpah tidak menggunakan lafaz jalalah, niku tolong yang niku telah melakukan bentuk syirikan atau kekufuran. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Man sapane wong halafa kang sumpah sapa man bi ghairillahi dengan tanpa lafaz Allah faqad asyraka. Yakti yang itu sampun berbuat syirik atau sipun telah kafir sebab dia melakukan selain Allah Subhanahu. Tapi yang mesti Allah yang bersumpah itu atas kehendak Allah. Bisa menggunakan waktu wal fajri wal layalin asri wal duha, dengan menggunakan benda-benda langit wasama idatul buruj, dengan menggunakan benda-benda yang ada di bumi yang disebut dengan as-subala, dikata wati wa zaitun wa turisi wa hadar. Nah, satu di antara yang digunakan oleh Allah dalam bersumpah adalah dan surat Yasin ini wal Qur'anil Hakim. Dan satu-satunya ayat yang Allah gunakan ketika Allah bersumpah dengan menggunakan Al-Quran dan ayat ini. Tidak ada ayat yang lain yang Allah itu bersumpah dengan nama Quran kecuali pada surat Yasin. Sehingga kita makin mengurai dan memahami dan menafsirkan mengapa benda itu atau makhluk itu dijadikan sumpah oleh Allah. Misalnya pun Allah bersumpah dengan kalimat wati wa zaitun, watu disini wahada baladin. Maka bagaimana kata pesan-pesan mengapa Allah bersumpah dengan pohon atau dengan buah tin, dengan buah zaitun, dengan tempat yang namanya bukit Tusinan, dengan tempat yang namanya baladin amin, yaitu Allah bersumpah dengan Mekah. Jadi Allah bersumpah di 3 tempat karena tempat itu adalah tempat suci yang mana turun di 3 tempat itu wahyu dari Allah. Dan di bawah watini wa zaitun, wati wa zaitun niku banyak kita jumpai dan tumbuh subur di daerah Palestina. Sebab Nabi Isa alaihissalam diturunkan di Palestina dan diberikan kepada beliau kitab
Injil, sehingga Allah bersumpah dengan tinta zaitun, artinya Allah bersumpah dengan tanah Palestina yang selalu diberkahi, dan Allah bersumpah dengan kitab Injil. Waktu Sin, tekun di Sinai, dan satu tempat yang namanya Bukit Tur, Wonten Sinai. Sinai itu salah satu provinsi yang ada di negara Mesir. Sehingga surat yang 50 ke 53 itu wonten surat namanya surat At-Tur. Di Tur Sinai inilah Nabiullah Musa alaihissalam bermunajat ngantos sekawan dosa kita, dan setelah selesai bermunajat 40 hari 40 malam, Nabiullah Musa mendapatkan kitab Taurat. Betapa mulia tempat bersina, sebab di Bukit Tur inilah turunnya surat utawi kitab Taurat, dan di sanalah bermunajatnya Nabi Musa dan berjumpa dengan Gusti Allah. Nabi Musa berdialog dengan Allah sehingga Allah bersumpah di tempat itu. Berarti Gusti Allah bersumpah dengan menggunakan kitab Taurat. Baladil Amin pun di Mekah, yang turun di kota Mekah. Al-Quran yang diputus di kota Mekah, yang menyebabkan Nabi, dan kota Mekah digelar dengan Baladil Amin. 3 tempat yang amat sangat suci sekali. Sinai dan Mesir, dan Palestina sebagai kiblat pertama kita, dan tentunya Mekah. Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti isi kosong itu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi isinya apa yang disebut dengan muksam ayat. Maksud ayat surat Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau yang Muhammad termasuk utusan-utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kemudian ayat ini turun? Maka sebab nuzul apa? Sebab waktu pertama kali kajian Nabi menyampaikan dakwah. Bahkan surat Yasin ini kan kemudian dan Mekah. Sehingga yang kafir Mekah itu kasih kata yang menolak dakwah Nabi begitu banyak. Diceritakan dalam satu riwayat, sahabat yang tinggal di Mekah itu tidak lebih dari 70. Selama 13 tahun itu tidak lebih dari 70 orang. Dan ketika Nabi pindah ke Madinah begitu luar biasa, sehingga banyak yang berbondong-bondong masuk Islam, sampai sejarah mencatat jumlah sahabat pada haji wada, haji terakhir itu sekitar 170.000 sampai 200.000 orang. Dari 70 hanya 10 tahun saja, karena Nabi pindah dari Madinah itu 10 tahun, itu mencapai angka 170 sampai 200.000 orang. Dan wilayah yang menyebar luar biasa. Di dalam catatan sejarah Malik cukup dengan 1/4 abad, utawi 25 tahun saja sejak Islam diturunkan, itu sampai menguasai 1/4 belahan dunia. Sebagai kami menjahat, kasih ujiannya itu seorang orientalis, tapi dia sangat-sangat objektif, menulis 100 orang yang berpengaruh dan mempengaruhi peradaban dunia saat ini. Beliau walaupun secara kian mungkin dengan Islam, tapi mencatat yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberhasilan yang tidak pernah terukir oleh seorang pun setelah atau sebelumnya. Cukup dengan 25 tahun, 1/4 negara belahan dunia itu dikuasai kalian. Lewat ini ditegaskan inna kastuhudina, artinya pembelaan Allah terhadap kajian. Sebab kajian Nabi waktu itu
Sebenarnya mereka sangat hormat kepada Kanjeng Nabi, mempunyai akhlak mulia sampai digelari al-amin, ya. Tapi mengapa kemudian mereka memusuhi? Memusuhinya ini karena memang apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka, dan mereka merasa bahwasanya apa yang diajarkan oleh leluhurnya itu yang terbaik dan sudah benar final, dan tidak ada lagi keterbukaan dengan apapun selain yang mereka wariskan dari leluhur. Akhirnya menolak dengan luar biasa sampai engkau matur wa aqsamu billahi jahda imanikum la ya'asullahi man yamut, demi Allah tidak akan bangkitkan manusia setelah mati. Dan ini sampai matur ada semuanya. Ini kan contoh ayat yang diceritakan. Nah, ayat ini pembelaan Allah terhadap Kanjeng Nabi, bahwa saya benar-benar Kanjeng Nabi itu diutus kalian Gusti Allah. Ini nomor satu. Nomor tiga, bentuk kosa ini pun ada pengertian untuk menguatkan berita, sehingga yang ragu-ragu menjadi yakin, dan yang yakin tambah yakin bahwasanya benar Kanjeng Nabi ini utusan Gusti Allah. Terus menguatkan mereka. Dan contoh sin dalam ngaji nahwu itu termasuk bentuk tauhid. Terus wonten tauhid lafzi, wonten tauhid tauhid ma'nawi. Dan ini termasuk bentuk tauhid, yaitu dari bentuk qasam. Sehingga seandainya ada orang yang mungkin maka diparingi bentuk tauhid utawi penguat dengan kot atau inan dan sebagainya itu tasik boten percaya, berarti membutuhkan penguat bentuk kalimat yang paling kuat. Nopo di kosam itu sebab nopo, sebab dia kalau berkosam atau dan kosam atau sumpahnya ini sumpah palsu, tidak sesuai dengan kenyataan, ini kapal, kapalnya nopo poso digantikan. Sebab nopo, karena dia telah bersumpah tapi nulayani janji, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi yang lain ini kafarnya nopo poso digantikan. Bahkan ini bentuk tauhid untuk menghilangkan keraguan. Sampun dalam bentuk tauhid, teman-teman innakan bi'amal bentuk tauhid mari dengan lafaz innaka, menggunakan lam tauhid mari lam minal mursalin. Berarti kalau ini utawi ayat ini menunjukkan betapa memang Kanjeng Nabi diutus dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun dalam bentuk tauhid, ditambah dalam bentuk qasam, ditambahi kalian huruf tauhid. Ini menunjukkan benar-benar Kanjeng Nabi Rasulullah dan diutus atas kehendaknya Allah dan untuk menghilangkan keraguan di kalangan yang kafir Quraisy. Niki sing nomor 3. Atasipun diserahkan mriki. Ana asyhadu innaka laminal mursalin. Falamma kanat hadhihi surah dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarama annaha surat Al-Qur'an kama qala alaihi salam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Maka memiliki yang dijelaskan bahwasanya surat Yasin adalah surat yang menunjukkan dan sebagai persaksian bahwasanya memang Kanjeng Nabi diutus sebagai utusan Allah. Dan terus Yasin yang itu sebagai persaksian bahwasanya Kanjeng Nabi ini benar diutus oleh Allah sehingga teman-teman menjadi qalbul Quran. Jadi dan apa teman-teman Yasin itu disebut sebagai qalbul Quran, tetapi jantungnya Quran. Maka nanti tidak jadi aturi kalian jawaban mengapa dinamakan dengan qalbul Quran,
karena surat Yasin di awalnya menjadi sebuah persaksian bahwasanya Kanjeng Nabi benar-benar adalah utusannya Gusti Allah, sehingga menjadi jantungnya Al-Quran. Sebab misalnya kalau betul percaya dengan itu, pasti betul percaya terhadap Al-Quran, pasti betul percaya terhadap Gusti Allah. Sebab yang namanya keimanan ini kan secara keseluruhan. Jika kita beriman dengan Al-Quran, berarti kerja iman sebuah ya, betul paling pilih-pilih. Aku iman surat ini, gak iman surat ini, masalah. Itu menjadi satu kemasan yang harus diimani secara seluruhnya, termasuk iman kepada para nabi. Walaupun kita memang iman kepada mempercayai kepada Kanjeng Nabi, tentu kita juga mempercayai terhadap nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain. Karena keimanan itu menjadi satu kesatuan. Sehingga dihadiri memiliki dari surat Yasin itu termasuk Al-Quran. Ini nomor 3. Kita baca. Inna kalamina mursalin ala syiratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ala syiratin mustaqim. Ala syiratin mustaqim. Tur iku tetep ing atase dedalan mustaqim kang jejer. Inna kalamina mursalin ala syiratin mustaqim. Berarti isi daripada kosam atau sumpah tadi, selain menegaskan bahwasanya Kanjeng Nabi memang benar-benar utusannya Allah, nomor kali Kanjeng Nabi itu selalu di dalam sirat jalan yang lurus, atau pun selalu di dalam hidayah dan bimbingannya Allah, selalu dalam wahyu-wahyunya Allah. Sehingga Kanjeng Nabi itulah yang terkemarin hawa, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan kepada Kanjeng. Sehingga kalau ini ditanggapi dulu ya, ditanggapi Ashabul Kahfi, ditanggapi Dzulqarnain, ditanggapi masa lalu, kan Nabi langsung menjawab. Sebenarnya apa? Bila uji buku, besmeni tak jawab, karena dari dalam dia. Tapi yang terjadi tidak ada wahyu yang turun kepada beliau. Sehari, 2 hari, sampai 10 hari, dalam satu riwayat sampai 15 hari, sehingga menjadi bahan hinaan, bahan celaan, bahan cemoohan. Orang-orang kafir Quraisy sudah lupus koyok di atas angin. Bukan Kanjeng Nabi biasanya ditandai jawab, tapi ini ditandai pada saya jawab. Koyok itu sekali menang. Yang terjadi bagi kita sebagai seorang mukmin, melihat dan mendengar kisah ini, makin yakin bahwasanya Quran itu mimpilah. Sebab apa? Kanjeng Nabi boten dan jawaban. Tapi beliau selalu menunggu. Sehingga Sayyidina Umar berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah kita diam saja seperti ini? Orang-orang kafir juga selalu mengintimidasi kita, berbuat kasar, berbuat keras bagi sebagian daripada sahabat itu sedikit jari. Apa kemudian kita selalu diam seperti ini ya Rasulullah? Jangan Nabi istri kamu sabar ya Umar. Ayat perang itu belum ada perang, belum ada perintah untuk menyikapi mereka dengan keras. Maka kita hadapi mereka dengan sabar. Berarti kita bahwa Allah surat mustaqim, selalu dalam bimbingan hidayahnya Allah, selalu dalam ikan jejer, dalam ikan lurus. Al-Anur minasyirat dinul Islam, yakni ya Muhammad, inna kalaminan mursali wa dinuka dinul haq wal Islam wal kufar ala dinul batil. Atau sebut ya Muhammad, inna kastumin kalaminan mursali, utusan yang diutus kepada manusia, wa dinuka, dan agama yang membawa yang Islam, dinul haq, agama yang benar, wal kufar ala dinil batil. Nah, ini perbedaan. Dan materi terakhir, kalimat syirat itu selalu mustaqim. Ya, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada syirat dalam Al-Quran niku mboten bentuk jamak. Bentuk jamak mboten namun setunggal kalimat syirat. Niku kados kalimat syams. Itu namun setunggal sehingga dianggap muannas. Termasuk kalimat dunia. Mboten bentuk jamak daripada dunia. Lek sama langit niku mboten bentuk jamak. Sama apa? Tapi lek dunia itu namun setunggal. Sebab tidak ada dunia kecuali dunia kita diam dengan kita bumi. Termasuk juga syirat. Syiratnya namun setunggal. Namun agama Islam itu sehingga mboten jamak. Selalu disifati kalian mustaqim, jalan yang lurus. Kalau beliau wonten keterangan selain jalan dengan menggunakan kalimat syirat, wonten malih penggunaan kata yang mengarah ke makna jalan. Nopo sabil. Sehingga untuk membedakan antara sabil ini, sabil sayatin atau sabil yang lain, maka dalam jihad itu disebut dengan sabilillah. Karena kalimat sabil yang bentuknya subul, niku bisa jadi jalan itu adalah jalannya setan. Sehingga untuk membedakan bahwasanya jalan ini adalah jalan baik bukan jalannya setan, maka kemudian diidolakan pada Allah sehingga sabilillah. Jadi jihad di sabilillah. Sebab itu wonten keterangan subul sayatin. Sehingga disebutkan wala tattabi'u subul sayatin. Janganlah engkau mengikuti jalan-jalan setan. Atau sebut sabil atau subul yang dimaksud adalah yang mengarah kepada kesesatan. Ini perbedaan makna kimawat. Lek syirat itu selalu benar, tapi kalau sabil itu tidak selalu benar. Lek syirat punya bentuk jamaknya, tapi lek sabil itu tidak ada bentuk jamaknya yang namanya subul. Yang ini perlu kita perhatikan, termasuk konsistensi penggunaan kata dalam Al-Quran yang disebut kalian yang ulama-ulama Balaghah, termasuk satu dari kemukjizatan Al-Quran dilihat dari segi bahasa, karena wonten ketepatan penggunaan kata. Kemudian seperti ini disebutkan ala siratal mustaqim. Fa'ikila coba kita Fa'ikila aksamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam al-mustaqim. Fa'ikana hadal qasam al-bukhar bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam al-mustaqim fahu la yusaddiquna wa ikana al-muslimin bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan al-mustaqim fahu yusaddiqu fala qasamin fama fa'idatul qasam. Maka disebutkan tertipu bahwasanya keterangan ini bahwasanya uji bagi Allah Taala arada an yu'akkida kalam ulil mukirin fal qasam nauma tauhid fadzalika asallallahu ta'ala bihi hujjah. Ini sampai ini bahwasanya qasam itu kan satu bentuk daripada untuk menyatakan dan menguatkan makna. Maka penggunaan qasam itu disesuaikan dengan kita mengatakan konteks. Konteks itu siapun kata. Kapan dibutuhkan qasam, kapan tidak dibutuhkan qasam. Terus kapan Gusti Allah berqasam? Sebab saat itu memang dibutuhkan qasam untuk menjelaskan sesuatu. Dan yang kedua menunjukkan betapa mulia yang dijadikan qasam. Yang dijadikan qasam itu nopo? Wal Qur'anil Hakim, berarti betapa mulia Quran sehingga Gusti Allah matur dengan menggunakan qasam yang berupa Al-Qur'an.
atau sesuai kalian siap atau konteks bahwasanya bentuk kedurhakaan yang kafir itu sudah sangat durhaka, sehingga perlu teman-teman berita atau informasi itu dibuatkan dengan bentuk kosa. Tanzil al-azizir rahim. Tanzil itu dari kalimat nazzala yunazzilu tanzil. Lewat kalimat anzala yunzilu maka bentuk masdar itu inzal. Tanzilan min ladun azizil hakim. Quran itu diturunkan dari sisi Allah. Maka mereka sudah terangnya. Napa bedanya antara kalimat anzala dan nazzala? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kata dia. Jadi Quran itu kadang menggunakan kalimat anzala, kadang menggunakan kalimat nazzala. Termasuk bentuk isim masdarnya yakni tanzil. Maka berikut dengan terang. Quran niku mandap niku dengan dua proses, turun sekaligus dan turun secara berangsur-angsur. Yang turun sekaligus ini dinamakan dengan inzal, sehingga ayat berkaitan dengan Lailatul Qadar itu bukan menggunakan kalimat nazal, tapi menggunakan kalimat anzal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalnahu berarti kami telah menurunkan Al-Quran. Nah, kalau menggunakan kalimat anzalna maka turunnya itu berangsur-angsur. Saat sampune Quran itu mandap minal lauhil mahfuz ke sama ibunya. Maka ke sama ibunya diturun sekaligus. Bagaimana turun berangsur-angsur mengatakan Nabi selama 23 tahun. Kanjeng Nabi dan Mekah dinamakan Makkiyah, kanjeng Nabi dan Madinah dinamakan surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu 28 surat. Makkiyahnya itu 76 surat. Terus Makkiyah kalian Madaniyah dan turun secara berangsur-angsur. Tapi penulisannya itu tidak sesuai dengan turunnya ayat yang berangsur-angsur. Sebab turunnya ayat itu tidak selalu satu surat penuh. Ada sekali Nabi matur kepada sahabat, surat ini, ayat ini sampai dengan surat ini. Surat ini, ayat ini yang perlu turun di salah dan surat ini. Dan terus penulisannya itu harus sehingga tadi nomor berdasarkan tarikh atau sejarah penulisan Al-Quran itu sangat gamblang sekali. Karena memang para sahabat tidak hanya satu yang menulis, tapi banyak. Para sahabat yang hafal tidak hanya satu dua, tapi banyak. Dan selalu dibimbing lagi kanjeng Nabi. Dan turunnya itu selama 23 tahun. Beda kalian Taurat, beda kalian Injil yang terus sekaligus dan tidak berangsur. Sehingga menunjukkan perbedaan kapan Quran turun berangsur-angsur dan kapan Quran turun sekaligus itu dengan menggunakan dua kata yang berbeda dua, meskipun maknanya sama, turun. Kenapa? Dengan kalimat anzala dan nazala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus turun sekaligus dengan kalimat anzala. Waktu di Lailatul itu berbeda kalian Lailatul. Memang sementara sekedar Quran bukan ada sekedar semerap paling bukan karakter daripada kata. Itu beda Lailatul kalian Lailatul. Kalau Lailatul itu satu malam penuh. Kalau Lailatul itu sebagian malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Buatan kumil lailaka.
Sebabnya boleh bumi lain tahu itu pasti lebih itu perlu terus ya. Wah seperti itu. Tapi kalau bumi lain bangunan sebagian mata karena menggunakan kalimat bukan menggunakan kalimat lailatan. Tapi yang namanya malam Lailatul Qadar itu nama Lailatul, bukan Lailun. Dan apa? Sebab malam Lailatul Qadar itu satu malam penuh, mulai ghurubi syams, mulai tenggelamnya matahari, lekuk dan matahari mulai isya, karena masuk malam niku dihitung isya, sehingga sholat malam itu sholat isya. Nah, ada sholat takbir itu dari malam penuh, itu baru awal malam. Nah, terus Isra itu menunjukkan waktu akan masuk waktu duha, sehingga sebagian ulama mengatakan waktu duha, tapi itu sebagai tanda waktu bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu duha. Sehingga sholat itu menggunakan istilah sholat Isra. Tapi sebagian yang lain mengatakan sholat Isra itu bagian daripada sholat duha, karena waktu itu sudah tidak boleh lagi sholat subuh, sehingga kalau sholat subuh di waktu Isra maka bukan ada akabi bodohan, karena sudah keluar dari waktu yang dibolehkan di dalamnya untuk sholat subuh. Nah itu semua ditandai dengan matahari, sehingga matahari itu sebagai petanda bahwa kapan mancing atau masuknya waktu untuk melakukan ibadah yang namanya sholat. Begitu. Beda dengan bulan. Kalau bulan itu menunjukkan kapan masuk permulaan bulan. Sekitar beratus saja kan tiga bulan lalu ya. Nomor mau Syawal, Ramadan, kalian Dzulhijjah. Sehingga ketika ditanya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Loh kok wonten hajinya? Sebab waktu haji itu ditentukan oleh bulan. Kenapa? Karena al-haju Arafatul. Yang namanya haji adalah Arafah, dan Arafah itu selalu di tanggal 9 Dzulhijjah. Hitungannya kapan? Hitungannya kapan masuk waktu Dzulhijjah, sehingga kemudian dihitung tahun ini adalah haji akbar. Mengapa? Karena waktu wukuf terjadi pada hari Jumat, kalau ini 9 Dzulhijjah. Terus kemudian penggunaan waktu beda. Kalau matahari waktu sholat, kalau bulan mulai masuknya bulan, terutama bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan Dzulhijjah. Kalau begini sebenarnya sekitar jaraknya tahun berikutnya. Sebab terkait dengan tahun itu tidak bolehnya melakukan ibadah di gereja. Sebab Ramadan, pun bersatu Syawal kan bukan bareng poso. Makanya waktu sedoyo itu nopo piringan dan kapan nopo Syawal, kapan nopo Ramadan gitu. Bahkan dia termasuk Dzulhijjah, waktu Arafahnya kapan, dan tanggal 10 Dzulhijjah pun kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Kemudian terus ini keterangan berkaitan dengan turun, dan keterangan berkaitan dengan malam di dua Lailun dengan Lailatul. Tanzilal Azizir Rahim. Ini terakhir mengenai pertanyaan. Al-Aziz atau sifat zat kanuna, zat yang perkasa. Biasanya diterjemahkan maha perkasa. Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla. Allah yang mempunyai sifat azza, perkasa, wa Jalla, dan yang mulia. Azza wa Jalla. Al-Ghalib al-Muntakim min al-'asyi. Al-Ghalib terbersihkan kanalahaki. Al-Muntakim turkan nyiksa minal 'asyi saking wong kang maksiat utawi nglampahi dosa. Makna ini disesuaikan dengan konteks ini. Karena ini berkaitan dengan bentuk kekafiran yang kekufuran dari orang-orang kafir Mekah, maka Al-Aziz memiliki dimaknai yang perkasa, yang mengalahkan, dan yang mempunyai sifat
sifat muntakim. Muntakim itu balas dendam. Minal asi dari perbuatan orang-orang yang bermaksiat. Tapi balas dendam itu memiliki wonten sifat-sifat salafiyah, wonten sifat-sifat salafiyah dan sifat-sifat jahiliyah. Dan sifat-sifat yang salafiyah yang mungkin kita mengatakan salafiyah negatif itu sebenarnya semuanya itu atas rahmat-Nya. Terus ini, Gusti Allah itu mempunyai sifat Qahar. Gusti Allah mempunyai sifat Jabbar. Al-Qahar yang maha menguasai, Al-Jabbar yang maha menaklukkan, Al-Mutakabbir bisa demikian, yang maha sungguh, Al-Muntakim yang maha membalas dendam. Maka sedua yang termasuk Al-Mumin yang maha mematikan. Tapi sebetulnya sifat-sifat itu itu berdasarkan rahmat-Nya Allah. Betul-betul yang kedua, sifat-sifat itu baru muncul dan tanpa itu ketika hari. Ketika sudah tidak ada lagi kehidupan dunia. Dan ketika kita hidup di dunia, yang kita rasakan adalah sifat-sifatnya Allah yang maha lembut, sifat-sifatnya Allah yang maha kasih sayang, sifat-sifatnya Allah yang maha memberikan rezeki. Dan ini yang kita rasakan. Tapi makin Al-Jabbar Mutakabbir itu nanti pada hari kiamat. Dan sifat-sifat Allah yang gagah, yang perkasa dan sebagainya itu menunjukkan kekuasaan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memahami karena sifat-sifat itu mungkin termasuk didasari karena rahmat-Nya Gusti Allah. Sehingga Gusti Allah itu mesti balas. Al-Mutakabbir kan mesti balas. Mesti akan membalas siapapun yang melakukan perbuatan dosa dan memberikan balasan yang baik terhadap orang yang melakukan kebaikan. Karena maha adilnya Allah. Walaupun Ar-Rahim kan melas, kan ya. Al-Azizir Rahim, Tanzilat Azizir Rahim, kan gadai sifat berbelas. Nah ini berkaitan kalian awal daripada surah Yasin ditutup kalian ditundiro qauman ma undiro abahum fahum ghafilun. Dan satu di antara tugas Kanjeng Nabi ingin menikah marini indah, marini peringatan. Undiro linnafi ailam tundar abahum al-akramu ditadlita qawuli mudadil fakrah. Sebab tiang kafir itu sudah itu. Ini kan waktu sing namanya masa fakrah. Tapi ini waktu dia berarti mudadil fakrah. Fakron itu apa? Mudah fakron itu atau sipun masa atau waktu di mana pada saat itu belum diutus Nabi ke kaum. Tidak ada Nabi dan Rasul di masa itu. Jarak antara Nabi kalian Nabi Isa itu tidak. Jadi kita berapa sakit di bulannya 571 ya. Kasih Nabi itu lahir tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun ini tahun gajah. Kalau 571 itu 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Dimulai kerja damel tahun damel hitungan Masehi ya. Kalau misalnya kapan Kanjeng Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Gitu. Sebab nyambung bulan dari Hijriah tahun dari Masehi. Berarti kerja ditinggali. Tadi kita googling bisa gitu ya. 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan tahun tanggal berapa? Itu ketemu kan kita 20 April. Kalau sebenarnya kalau kan April gitu ya, kalau sampai aja lagi kan 20 April ya.
20 April 571 Masehi. Niku dilahirkan kan 571 Masehi. Nabi Isa kapundhut, artinya diangkat oleh Allah, dipindah, diangkat oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Wa rufi'a ilaihi. Rufi'a ilaihi itu diangkat dari usia Allah. Niku Nabi Isa usia berapa? Dalam catatan sejarah diperkirakan usia itu 33 tahun. 33 tahun. Ada sebelumnya, kita kan kepingin setelah zaman Fatir itu udah tahun yang berbeda. Dan Kanjeng Nabi diutus dalam usia 40. Kalau ketemu angka 571, berarti kan ditambah 40. Benar ya? 621 dimulai dari 3 621 ya sekitar 585 tahun. Ya katakan 586 tahun. Ini zaman Fatir. Sebab apa? Sebab ketika Nabi Isa diangkat sampai di usia Kanjeng Nabi, itu tidak ada Nabi dan Rasul yang terus. Ini yang namanya zaman Fatir. Moga Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup zaman Fatir dan tidak ada yang memberikan tindakan, tidak ada yang memberikan peringatan, karena memang belum ada Nabi dan Rasul yang diutus pada saat itu. Maka Rasul Jannah, Rasul Ahlussunnah wal Jamaah, yang berurusan Jannah. Mereka ini masuk surga tanpa dihisab. Sebab apa? Mereka semua indah. Niki bukan lagi. Sebab kita pikir bukan termasuk al-Fatrah yang nak membawasan awal saja. Tapi mungkin banyak ada apa? Tapi al-Fatrah bersuka tanpa hisab. Dan itu bagaimana ya? Kalau bisa bicara tentang keberadaan maha adilnya Allah, maka tampak bahwasanya mereka itu spesial. Ini zaman Fatrah, sehingga dinamakan dengan Allah masuk dalam kaum sering hidup pada zaman Fatrah. Tapi ketika sudah diutus Nabi dan sampai sekarang, maka tidak ada lagi zaman Fatrah. Karena Allah Nabi pada Rasulullah, tidak ada Nabi setelah Kanjeng Nabi. Berarti kita ini termasuk zaman Fatrah. Gimana? Karena walaupun tidak ada Nabi, zaman Fatrah itu antara Nabi. Nah, kemudian Nabi berarti kita ini gitu. Gimana Kanjeng Nabi bukan dari zaman Fatrah. Dan zaman Fatrah itu keraton komunitas yang paling indah. Maka mereka ini kemudian diberi keringanan oleh Allah, mereka surga dan berhisab. Tapi Mu'tazilah boten. Mu'tazilah tetap dihitung karena bahasanya Allah. Mengapa kemudian mereka tetap dihisab? Kalau tidak ada wahyu yang turun kepada mereka, tapi kan mereka diberi kemampuan akal. Dengan akal mereka kan bisa membedakan bainal akal batin, antara yang boleh dan tidak. Tapi mereka melakukan keburukan berarti melanggar ketentuan akal, melanggar apa yang menjadi perasaan di dalam hati mereka, yaitu hati nurani mereka, sehingga tetap dihisab. Nah, ini perbedaan antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Oke. Nah, ini maksudnya di zaman Fatrah ini mereka tidak mendapatkan penjelasan apapun, sehingga mereka melupakan apa yang sudah pernah disampaikan oleh leluhur mereka. Macam-macam Kanjeng Nabi diberitakan itu dirakaum makum dirakaum fakum bofiur, dan mereka itu dalam keadaan lalai dengan apa yang telah disampaikan oleh leluhur dan nenek-nenek moyang mereka. Mengapa? Karena saking jauhnya zaman itu sehingga melupakan apa yang menjadi peringatan yang diberikan kepada mereka. Dan sehingga Nabi itu memberikan peringatan. Nabi memberikan berita yang gembira, namanya Busyra, ya, tafsir.
Nabi memberikan tindak. Yang dalam ayat ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Gusti Allah untuk memberikan peringatan kepada ahlul Mekah yang waktu itu masih menolak syariat Nabi. Kalau kita ingin mawar, maka saya telah sampaikan berkaitan kalian 3 ayat pertama ayat insyaallah dilaksanakan bijak berkaitan kalian kondisi orang-orang yang nanti akan mereka alami di gambaran tadi. Terus kan ayat-ayatnya berkaitan kalian ayat-ayat kondisi keadaan hari kiamat. Kita mendengar terus kondisi hari kiamat itu, tapi Quran memberikan gambaran sehingga kita mungkin makin yakin bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Walaupun itu sesuatu yang bohong. Dan banyak sekali keterangan Yasin ini berkaitan kalian kisah-kisah hari kiamat. Ada sesuatu yang bohong tidak perlu kita percayai kecuali kali. Nomor pertama ada dalam Quran. Berarti tidak ada ruang keraguan bahwasanya itu akan terjadi dan kita meyakini. Yang kedua dijelaskan di dalam hadis sahih Nabi hal-hal yang bersifat gaib. Saking pentingnya hal yang bersifat gaib ini yang berkaitan dengan hari kiamat, sehingga tondo bagaimana itu selalu menggunakan hari kiamat. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu selalu iman Gusti Allah hari akhir, iman Gusti Allah hari akhir. Mengapa? Karena memang tujuan kita adalah hari akhir. Dan kita mengatakan masa depan kita kapan? Masa depan kita adalah sekarang. Mengapa demikian? Karena nanti yang akan datang ditentukan sekarang. Tapi dia kan buat berbeda. Bisa ini meneng-meneng, dipikir bumi wahai. Ini kalimat-kalimat yang menjerumuskan. Mengapa demikian? Karena apa yang akan terjadi nanti, khususnya pada hari kiamat, ditentukan bagaimana sikap kita hari ini. Dia kan betul kan ya? Supaya paham waktu wis apa-apa panganai kan kalau wis karo masalah membuli gitu kan ini kalimat-kalimat yang menyesatkan. Sehingga kalau kita mengatakan hari apa masa depan itu kapan? Masa depan kita adalah saat ini. Sebab kita bekerja pada setelah masa depan sejak mari akan terjadi kemudian. Apakah besok ada zaman kita hidup sehingga tiang-tiang filosof itu mengatakan sebenarnya masa depan kita adalah saat ini. Sehingga kita tidak perlu untuk menunda-nunda apa yang bisa kita lakukan sebab masa depan adalah saat ini. Nanti pada hari kiamat ditentukan bagaimana kita bersikap pada hari ini. Jadi terima kasih boleh sampaikan mungkin dan manfaat itu namanya kerokan